guru. Dan nanti salah satu wakil dari kelompok, nah itu akan menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi ini nanti kita juga harus mendampingi. Terkadang ada yang merasa malu atau apa karena takut salah atau apa. Lah ini adalah tugas Bapak Ibu guru untuk memberikan pendampingan, memberikan motivasi supaya dari kelompok itu tadi itu bisa, yaitu berani untuk menyampaikan pendapatnya. Nah ini saya ambil. Jadi di sini ada kelompok-kelompok. Nah kemudian saya berkeliling melihat ya setiap kelompok ini apakah ada kesulitan, barangkali ada penjelasan ulang atau bagaimana. Nah ini tetap ada pendampingan. Nah setelah anak-anak dirasa selesai, nah mereka setiap kelompok dengan diwakili satu siswa itu saya minta untuk memberikan jawaban dari hasil diskusi mereka. Dan insya Allah mereka karena ini kelompok biasanya sing bagian menyampaikan hasil itu biasanya itu tadi sing lebih banyak tidak aktif. Karena ya merasa aku mah bekerja, wis aku tak sampaikan. Tapi tentu saja siswa juga harus tahu konsepnya. Biasanya kalau hanya mau mewakili saja tidak tahu konsep, mereka juga nggak berani. Nah ini pada tahap GCUT itu yang seperti ini. Nah kemudian yang terakhir itu independent construction of text. Nah ini pada tahap yang terakhir ini ada independent. Independent itu kan sendiri. Nah, jadi ini menciptakan teks atau mengerjakan tugas yang sifatnya mandiri. Setelah tadi dibangun, kemudian ada model, ada contoh, kemudian ada praktek dalam bentuk kelompok. Nah, dirasa sudah cukup. Nah, sekarang ganti. Kalau lepas dari kelompok, nah bagaimana? Apakah kita siswa itu mampu atau enggak? Nah ini kita berikan tugas dalam bentuk yang mandiri, tugas sendiri-sendiri, ya, independen. Nah, jadi pada tahap ini fokus tentang sharing informasi dan penjelasan dari guru. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tugas yang diberikan pada siswa secara perorangan. Kalau mungkin tugas perorangan ini kalau dikerjakan di kelas cukup. Nah, biasanya karena ini independent construction of text ini biasanya bukan biasanya memang di tahap yang terakhir. Nah, biasanya kalau tidak cukup untuk waktunya ya dilanjutkan di rumah, bisa dikerjakan untuk PR. Nah nanti setelah independent construction-nya dari anak-anak itu sudah selesai, tetap kita nanti harus memberikan assessment, penilaiannya. Entah itu nanti anak-anak diminta untuk tampil, untuk menyampaikan hasil jawabannya ya dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tulisan. Nah ini wajib ya, jangan sampai nanti kita berikan tugas mandiri ya dikumpulkan tapi hanya disuruh mengumpulkan toh. Terkadang siswa itu juga mengeluh, terus aku buarap suara-suara gak ada apa-apa, gak dinilai atau apa. Nah jadi sedikit riba, nah itu kita berikan pada siswa. Meskipun saya dilihat ini hasilnya, syukur-syukur kalau kita mau melihat tentang hasil dari pekerjaan siswa secara mandiri itu tadi. Oh kok jawabannya ini, rentetannya seperti ini. Oh berarti kok masih keliru. Nah berarti kita nanti mungkin memberikan satu remedi. Ya kita berarti kok banyak yang tidak bisa yang pada
pertanyaan yang ini, tugas ini, berarti nanti saya harus mengulang. Jadi bisa juga ini digunakan untuk tahap remedial. Meskipun ini bukan dalam bentuk ulangan, remedi kan tidak harus selalu ulangan, tapi dengan tugas-tugas yang kita juga bisa nanti dari hasil akhir kita bisa melakukan remedi kalau ada beberapa siswa itu yang kurang mampu dengan tugas yang kita berikan. Nah, kemudian mereka disuruh menyampaikan jawabannya, dan jangan lupa yang namanya reward hadiah. Nah, ini perlu kita berikan kepada siswa. Gak usah hadiah dalam bentuk beng-beng atau apa, enggak, mungkin cukup dengan pujian. Iso ini Mbak Ella, ya ngono pinter ya, bagus itu. Nah, jadi ada sedikit kebanggaan untuk siswa, dan itu untuk memberikan motivasi siswa itu untuk lebih berani lagi, gak isin. Oh ternyata saya bisa. Itu kalau dalam bentuk reward dalam bentuk lisan. Nah, reward dalam bentuk tulisan mungkin bisa setiap tugasnya itu kita teliti, kita paraf, kita beri tanda plus, +2, +3 atau bintang itu anak-anak sudah senang. Kalau saya lihat ketika saya beri, ini maaf pengalaman saya kalau saya koreksi tugas, itu saya kasih plus, ada yang +2, ada yang +1, main plus. Itu anak-anak itu kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Loh, aku plus loro. Loh, aku kok ono mine, aku kok min. Min itu. Min. Iya, akhirnya mereka itu juga ada yang komplain. Men ini lo sama, ini saya sama, tapi kenapa kok yang satunya ini dapat plusnya 2, kok saya dapat plus min? Nah, saya punya alasan sendiri, saya punya harga tersendiri dari tugas-tugas siswa itu. Lah kancamu jaman duwo. Lah kancamu lho rek jenenge lho bahasa. Tulisane lho rapi lah kok, tulisane iki aku nyempat iso maca tak bisa-isakno. Akhirnya menyadari dengan kekurangan itu kan mereka akhirnya kan tulisannya jadi untuk diapi-api. Yang namanya tugas itu memang kita paham betul dengan karakter siswa, tidak 100% pekerjaannya sendiri, apalagi itu dalam bentuk homework, dalam bentuk PR. Nah, tapi tetap kita hargai, namanya usaha. Ya, namanya usaha siswa. Ya, jadi tetap kita hargai. Tapi kita itu tahu, kita paham betul. Apakah ini pekerjaan sendiri, apakah ini pekerjaan nyontoh, itu kita paham. Makanya lebarnya itu tadi contoh-contoh materi ini juga dilakukan di dalam kelas ya oleh siswa dan guru. Nah setelah itu setelah ada modelingnya baru nanti kita berikan tugas dalam bentuk kelompok joint instruction-nya. Setelah joint instruction ini nanti cukup, anak-anak dirasa mampu secara berkelompok, kita coba untuk memberikan tugas dalam bentuk independen. Nah, jadi semuanya ini nanti mengarah ke satu ini tujuannya. Ini increasing, yaitu untuk memberikan peningkatan pembelajaran kepada siswa. Sehingga siswa nanti mampu menciptakan hal yang kreatif dan inovatif berdasarkan dari materi yang dibahas tersebut. Jadi tujuannya semuanya nanti mengarah ke ini, peningkatan kualitas, peningkatan hasil belajar dari siswa. Nah, jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali nanti ini ada sedikit video juga dari contoh untuk fase pembelajaran ini. Nah ini cuma saya untuk ambil videonya itu untuk pengajaran di SD PIN itu kan SD Madrasah Budaya. Tapi saya tidak mengambil dari tingkatan jenjang sekolahnya, saya mengambil bagaimana gurunya ini berperan.
Cuman ini modelnya ini hanya ngomong sendiri, tidak ada muridnya secara nyata. Secara nyata itu tidak ada. Oh gitu. Iya, hanya contoh. Ini ngomong-ngomong dewe, jadi orang Iya, dewe. Ngomong dewe. Penduduknya. Sri Davan ini. SD Sri Davan. Nah ini pada tahap body knowledge-nya, nah ini sedang model lakukan. Nah ini model sedang memberikan contoh dalam bentuk video. Ini sudah masuk yang tahap kedua, yaitu model of text. Ini tahap berikutnya berupa sisi intinya joint construction of text-nya kalau bekerja kelompok. Siapa kalian berdiskusi untuk mengidentifikasi persyaratan lainnya yang ada di dalam ayat dan nanti kalian temukan maknanya dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Baik anak-anak, nanti rumah pakai halaman 45. Buka katanya. Halaman 30. Katanya tinggal punya. Silakan diambil. Silakan diambil. Suminah maju dulu ya, Suminah. Maju ayo. Bukan aja di bawah. Ada presentasi dari tiap kelompok.
Oke, itu tadi untuk tampilan contoh model pembelajaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di dalam tayangan video ini, apakah dari yang disampaikan model tadi, apakah sudah mencakup seluruh fase dari PLC? Dari apa yang sudah disampaikan tadi, dari awal sampai akhir dari model itu tadi. Kalau bedanya betul. Ya, jadi terakhir itu tadi model hanya menampilkan yang GCUT-nya saja. Setelah itu ditutup. Nah, berarti kurang satu. Nah, itu seharusnya ada untuk yang HPD-nya. Nah, sebenarnya itu harus ada. Nah, mungkin karena waktunya tidak cukup atau apa. Tapi kalau itu tadi sudah ditutup dengan ringkasan dan kesimpulan dari materi, sepertinya tidak menampilkan untuk yang ICD-nya. Nah, sebenarnya itu untuk lebih mengetahui apakah yang anak itu mampu paham. Nah, itu harus ada ICD-nya gitu. Nah, ini ada video juga sedikit. Bagaimana kalau kita nanti memberikan ICT? Cuman ini nanti tidak hanya dalam bentuk gerak saja, tidak ada penjelasan. Nah, ini siswa dari materi yang sudah saya berikan. Ini untuk yang kelompoknya sudah. Nah, ini tinggal untuk yang ICT-nya. Guru mana nih, Bu? Guru mana ya? Ini guru Kendari. Guru Kendari. Kendari Canggu. Ya. Pakai sebentar. Nah, ini jadi satu persatu anak-anak harus tetap kita dampingi. Meskipun itu kerjanya dalam kerja mandiri tetap. Nah, ini kebetulan kelas 7A yang mau saya ambil. Nah, ini sedikit. Nah, jadi untuk ICUT, nah itu tetap ya saya menekankan Bapak Guru. Nah, itu tetap harus mendampingi pekerjaan siswa meskipun itu dalam bentuk independen. Ya, Bapak Ibu, saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah cukup. Terima kasih atas partisipasinya dan barangkali dari Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan Oke, monggo. Nanti kalau saya bisa menjawab saya jawab. Nanti kalau saya juga, karena bagaimanapun saya juga masih belajar. Nah, nanti akan minta tolong yang ahlinya, Juki atau Denisa, mungkin yang lainnya yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Monggo, barangkali. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan tadi mulai awal sampai akhir, ini memang sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara klasikal. Yang saya tanyakan untuk pembelajaran TLC itu kan ada 4 siklusnya. Misalnya tidak dilaksanakan keempat atau 1, 2, 3, 4 atau hanya dilaksanakan beberapa saja, itu apakah bisa atau diperbolehkan atau bisa juga dikatakan itu tetap kita menggunakan model pembelajaran TLC. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Min, saya jawab dulu.
Memang untuk TLC, untuk afdolnya itu memang kita mencakup dari keempat fase itu tadi, mulai dari BKOF, MUT, GCUT, ICUT, itu memang idealnya seperti itu. Tetapi kalau mungkin dari Bapak Ibu guru ada satu fase yang dilewati, tetapi di mana siswa itu sudah paham, ya misalnya nggak usah pakai kalau untuk yang body knowledge saya kira pasti karena itu kan untuk tahap awal ya, jadi untuk memberikan penjelasan tentang materi dari guru kalau untuk yang tahap awal. Nah kemudian tahap kedua itu mungkin tidak ada langsung ke joint construction, saya kira tidak apa-apa, sih penting anak itu nanti paham meskipun tidak ada model ya, tidak ada model, tapi pada tahap BKOF-nya, building of knowledge-nya itu anak-anak itu sudah paham, langsung ke tugas, saya kira tidak masalah, tidak apa-apa. Itu. Barangkali nanti bisa ditambahkan Bu Niki atau Melisa. Contohnya kan seperti tadi untuk Ya. videonya itu kan tidak semua siklus digunakan. Ya. Dia hanya menggunakan siklus 1, 2, dan 3 saja. Nanti bisa. Okay. Ya itu tadi, yang penting siswa itu sudah paham semua. Nah barangkali kalau tadi ada siswanya, karena itu tadi hanya dalam bentuk praktek yang tidak ada siswa. Oh ya, pada tahap join ini anak-anak sudah ngerti semua, nah itu tidak dilanjutkan. Tapi yang memang idealnya ya untuk mengetahui secara sempurna apa yang anak-anak dapatkan dari materi, ya sebaiknya 4 fase itu. Misalnya tanpa untuk TLC ini untuk fase yang ketiga join itu tidak dilaksanakan, tapi langsung ke independen itu tidak masalah. Misalnya siklus 1 sudah dilaksanakan, siklus 2 sudah, siklus 3 tidak, tapi langsung ke penugasan mandiri. Saya kira tidak apa-apa kalau memang itu tidak diperlukan. Tapi yang jelas itu ya anak-anak itu ada satu praktek untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuai dengan materi, itu harus ada, entah itu dalam bentuk join, dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk independen. Nah itu wajib ada karena itu harus ya, kita akan mengetahui seberapa jauh anak-anak itu mampu atau memahami dari materi yang diberikan itu. Jangan tepuk tangannya dulu. Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memberikan tanggapan. Menurut saya, ini Bu, apakah tadi dari pertanyaannya Bu Winarni, apakah siklus, sebenarnya mungkin kalau siklus itu saya mungkin hanya tahapan, bukan siklus. Iya, Karena betul, siklus itu tahapan. kan ya lebih Fase. ke fase, mungkin tahapannya, apakah tahapannya dari TLC itu harus dilaksanakan semua? Bagi saya itu harus, karena itu adalah pembeda antara model pembelajaran satu dengan model pembelajaran yang lainnya. Kalau TLC tadi ada 4 tahapan, kalau problem based learning PBL itu ada 5 untuk langkahnya. Jadi itu yang membedakan antara model 1 dengan model yang lainnya. Bagaimana jika satu tahapan itu tidak dilampaui? Mungkin itu bagi pendapat saya itu kurang, karena itu adalah pembeda, tahapan itu adalah pembeda, sama dengan PBL dan PJBL ini hampir sama, tapi pembedanya itu kalau PBL kita tidak ada jadwal di modulnya, kalau PJBL itu kan terjadwal. Itu tadi, makanya setiap fase itu harus terlampaui, walaupun itu hanya sekilas atau biar kita itu tahu langkah apa yang harus kita ambil ketika kita menggunakan model tersebut. Karena itu adalah pembeda. Terima kasih ya. Oh mungkin ini aja bisa langsung ditunjukkan modul ajarnya menggunakan
TLC itu seperti apa? Modul ajar. Oh, iya. Nah, kan Untuk modul ajar saya sendiri sekarang tidak ada persiapan karena ya ini saya hanya menyampaikan dalam bentuk untuk apa ya teorinya saja itu ya memang untuk materi-materinya itu wajib kita kalau memang kita nanti praktek nah, memang wajib kita harus kita siapkan gitu. Nah jadi memang betul Bu Diana untuk idealnya supaya kita nanti mengetahui betul ya apa yang disampaikan guru dari materi tersebut itu tercapai atau tidak anak siswa itu paham memang harus dilakukan dari 4 fase itu. Jadi untuk membedakan oh ini loh fase untuk yang building knowledge-nya itu ini. Nah setelah itu modeling, nah modelingnya itu ini, itu biar paham. Kemudian apalagi dalam bentuk construction-nya. Dalam bentuk membuat tugas-tugasnya itu tadi biar ada pembeda kerja kelompok ini oh iya paham sehingga itu nanti kan mematik siswa untuk bisa bekerja sendiri ya. Jadi untuk memberikan motivasi oh iya tadi secara kelompok ini nanti saya bisa karena dengan apa yang sudah presentasikan dari kelompok, nah itu sudah dinilai. Kalau memang ada kurangnya sudah dibetulkan sudah dibenarkan oleh gurunya, ya oleh guru tersebut. Gitu. Nah kemudian nanti baru menginjak yang terakhir fase yang terakhir itu yang independen. Nah mereka itu mungkin dengan percaya diri, dengan karena sudah merasa mencoba dalam kelompok tadi bisa, nah itu juga akan bisa memberikan motivasi siswa tersebut itu untuk mau mengerjakan tugas itu. Jadi memang seidealnya sebaiknya itu 4 fase itu harus runtuh. Barangkali Bu Niki ada tambahan dari iya, kalau ada ya lebih contoh harus dilakukan ya, dilakukan rangkaiannya itu karena memang keberhasilannya nanti lebih tampak, lebih muncul gitu. Meskipun sebenarnya kalau dihubungkan dengan ketercapaian materi nggak masalah gitu. Jadi kalau kita lihat secara idealnya ya memang harus dilakukan gitu. Ya. Saya kira cukup ya untuk 2 pertanyaan saja dan barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu guru dari apa yang saya sampaikan ini tadi, barangkali ada hal yang menarik apa atau mungkin saya dari apa yang saya sampaikan itu kurangnya di mana. Nah saya juga minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Nanti kalau memang ada kurangnya, nah itu kedepannya saya bisa memperbaikinya karena aduh saya masih jauh dari sempurna. Saya sebenarnya itu di sini tuh izin sama Emek, Melisa, saya izin sama Mbak Kris itu karena yang saya anggap sudah apalagi sama suhunya yang di awal sudah dipraktik baik itu Pak Mana. Untungnya Pak Mana tadi gak praktik keren. Tapi aku udah tenang. Eling tak kayak banyu. Sampai Kak ngomong itu ya jangan buat pokoknya seperti bagian diskusi santai saja nggak apa-apa virus gitu ya. Tapi betul Bu Niki dengan sesuatu yang dipaksa itu akhirnya kita akan menjadi sedikit bisa mendapatkan ilmu. Kalau tidak dipaksa Bu Niki, saya ingat kembali lah saya lagi jalan-jalan di bel sama Bu Niki. Yang biar dia siapa lagi? Saya kira sudah ditarik semua, nggak mau, yo wes lah, begitu. Nah, tapi ya karena saya tanggung jawab dengan janji itu tadi, ya saya mau nggak mau harus belajar, boleh yopo ya. Nah itu sedikit banyak itu untuk diri saya lebih parah. Barangkali ada Bapak Ibu untuk menanggapi hal yang menarik apa atau kekurangan apa? Bu Yuni,
jangan nanggapi. Kelebihannya apa? Kurangnya yang seperti apa? Oke, monggo. Ya. Mau ini, aku tanya. Belum. Bisa gato aja Bu. Bisa gato Bu. Ya tetap ada. Cuma memang belum saya sampaikan. Saya sampaikan bukan berarti Pak ulangi tidak. Memang untuk persyaratan sertifikat itu kan kita tidak semata-mata melok terus oleh untuk enak. Bukan anak yang Pak Mana kemarin aja ada sedikit tugas meskipun itu sederhana, tapi itu kan saya sederhana sekali. Oke, saya jelaskan untuk tugasnya Bapak Ibu. Tugasnya ini dalam bentuk writing aja, tulis saja, nggak usah lewat file atau apa, nggak usah. Atau boleh nanti lewat file, tapi intinya itu nggak memberikan anti Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan mengambil satu materi sesuai dengan mapelnya masing-masing 10 waran. Untuk materinya apa, topiknya apa. Nah setelah itu coba jangan masukkan ke PKOF-nya seperti apa. Jadi kalau dalam bentuk tulisan yang nanti dikerjakan Bapak Ibu itu menyampaikan penjelasan materi. Ya, penjelasan materi. Jadi ini tugasnya dalam bentuk tugas tulis saja, menjelaskan materi tentang topik yang disampaikan itu tadi. Nah setelah itu, setelah PKF-nya sudah, nah Bapak Ibu juga memberikan model, contoh-contoh, entah itu berupa gambar, entah itu berupa teks, atau apa silakan. Monggo Bu Saja. Semuanya, berarti semuanya, sekolah sertifikat nanti bisa ada no. Berarti kalau misalnya kita mencari dari berbagai sumber model aja, tapi yang menggunakan model seperti tadi terus Gak apa-apa. jadi kita tidak usah memaparkan kembali. Jadi Iya, hanya iya. mencari saja, menyangkut dari sumber lain yang ada. Boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya tujuan saya nanti kan jenengan itu memahami. Oh ini loh pada fase BKF itu seperti ini. Nah cuman saya tadi kan mintanya dalam bentuk tertulis saja, nggak usah praktek atau apa, ya. Sederhana saja. Ya misalnya tentang IPS, tentang sejarah apa, itu dijelaskan. Oke. Kemudian ada satu contoh tentang satu cerita sejarah. Nah kemudian dilanjutkan dengan tugas kelompok. Ya pertanyaannya aja. Apa? Nggak usah. Nggak usah kita mengajar, nggak usah. Itu hanya dalam bentuk apa ya istilahnya? Biar tidak difokuskan saja ketika buat modul dulu gitu tugasnya, biar tahu penerapannya tadi TLC-nya itu di kegiatan pembelajaran itu seperti apa gitu. Nggak usah. Saya pasien nanti kalau ada modul itu terbebani gitu loh Bu. Ini enggak. Pokoknya ini loh. Misalnya kalau bahasa Inggris ya, misalnya saya mengambil materi misalnya prosedur teks. Nah itu nanti pada BKUF-nya saya jelaskan tentang penjelasan langkah-langkah untuk prosedur teks itu seperti apa, tujuannya apa, nah itu. Nah kemudian pada saat modelnya saya memberikan contoh, ini loh TP itu seperti ini. Nah setelah itu tugas untuk yang kelompok itu pertanyaan dari tugas itu loh apa, tapi dengan catatan harus
dilakukan satu kelompok berapa siswa, silakan kerjakan apa. Tidak perlu ada jawaban, tidak perlu, hanya dalam bentuk pertanyaannya saja. Oke. Nah, setelah itu tahap yang terakhir, tahap yang terakhir. Nah, itu ada tugas lagi, tapi untuk individu. Mungkin ada 2 pertanyaan atau apa, monggo. Pokoknya nggak usah dibuat ribut. Saya khawatir ini membebani bapak ibu akhirnya Jalur pensiun dini. Jalur pensiun dini. Artinya di sini tugasnya itu Oke. kita mengikuti 4 tahapan. Iya, oke. Misalnya tahap 1 itu adalah building, berarti apa yang kita lakukan. Silakan dijelaskan. Berarti kita memberikan contoh. Ketiga, join. Itu memberikan pertanyaan untuk kelompok. Yang ketiga, memberikan tugas. Saya begitu saja. Tugas diskusi, tugas mandiri sudah. Nah, nanti kalau sudah boleh jenengan diketik terus di print, karena ini saya maunya dalam bentuk print out, nggak usah. Nah, nanti dikumpulkan di air. Batasannya berapa Pak Mana? 1 minggu dapat mana? 1 minggu. Saya mengikuti. Saya mengikuti untuk persyaratan dapat sertifikat. Ini tidak jadi ada yang menanggapi. Barangkali Bu Niki dari apa yang presentasi saya tadi yang saya berikan, barangkali ada kurangnya di mana. Nah, ini nanti untuk belajar lebih.